enggak, pokoknya enggak bisa, dia bilang. Aku tetap maunya sama kamu. Tapi aku nggak bisa ninggalin istri aku. Gitu Bang. Tapi saya butuh duitnya dia Bang. Jadi saya bingung kan. Akhirnya dia datang, saya bukain pintu lagi. Cowok yang bikin nyaman tuh bahaya ya. Dia pernah bilang sama saya gini, kalau istrinya itu ya cuman tiduran aja. Kalau sama saya kan saya yang di atas gitu, ada variasinya. Ada feedbacknya. Iya gitu. Kalau istrinya itu cuman yang kayak gedebong pisang, saya bilang. Kayak gitu. Terus memang ujiannya laki-laki itu ya, kalau udah punya uang gitu, ujiannya ya nggak jauh-jauh sih, pasti perempuan. Dan jadi banyak juga yang bilang, jadi harus doain apa nih biar suami saya banyak uang atau jangan nih? Bingung ya jadinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Narasumber saya ini seorang wanita ya. Jadi dia ingin menceritakan tentang pengalamannya pernah menjalin hubungan dengan suami orang. WOW. Wow. Jadi gimana perjalanan kisah percintaannya? Kita sambut aja narasumbernya. Halo, malam Kak Mala. Malam Bang Andi. Aduh, terima kasih banyak nih Kak Mala udah mau datang ke sini. Iya. Gimana perjalanan macet? Macet banget. Macet banget ya, Iya. lumayan ya. Tapi tetap fresh lah Kak Mala nih Iya ya. dong pastinya. Kalau boleh tahu kejadian ini tahun berapa waktu itu, Kak? Tahun 2018. 2018 ya, udah lumayan sih ya. Iya, benar. Oke deh, mungkin biar teman-teman nggak pinisirin nih Kak Mala ya. Mungkin Kak Mala langsung cerita aja kali ya. Langsung cerita ya. Ya boleh, silakan. Iya. Waktu itu tahun 2018 pertengahan, status saya kan baru menjadi janda. Oke. Janda 2 orang, punya 2 orang anak nih saya Bang. Oke. Janda Emang kemana kembar. suaminya waktu itu? Berpisah lah. Oh, berpisah. Berpisah. Oke. Nah, bingung dong ya kan, harus gimana nih menghidupi 2 orang anak yang saya ngontrak gitu kan. Akhirnya saya ketemu teman-teman lama saya. Awalnya nanya-nanya kerjaan. Oke. Nanya-nanya kerjaan kan. Ketemulah teman saya si Marisa. Marisa, oke. Cewek juga nih. Iya, cewek. Masih Ketemu muda. 2 tahun di atas saya. Oh gitu. Oke. Terus saya tanyakan, Mbak, lo sekarang kerja di mana gitu kan? Itu tuh gayanya dia tuh sekarang yang perlente banget. Keren banget lah pokoknya. Lo kerja di mana? Kayaknya sukses ya sekarang. Gitu. Terus kata dia, ada, lo mau ikut kerja nggak sama gue? Duitnya banyak, dia bilang gitu kan. Ih, kerja apa dulu? Gitu. Terus kata dia, karaoke doang, karaoke, dapat duit banyak, dia bilang gitu kan. Terus cuman karaoke doang. Iya, udah lu ntar malam ikut gue aja, dia bilang gitu. Biar lu lihat dulu. Ya udah, akhirnya kan pengen tahu dong. Ikut deh malam itu nganterin dia naik motor. Terus sampailah di daerah Jakarta Pusat. Di diskotik Jakarta Pusat. Terus dia ganti baju yang seksi banget saat itu. Terus rambutnya juga di hairdo gitu, keren banget lah pokoknya. Lu keren banget deh ini. Cakep banget, gila gitu kan. Terus katanya, iya kayak gini. Lu juga nanti kalau kerja di sini di make upin, pakai baju yang cantik dari sini gitu kan. Terus kerjanya ngapain? Udah lu lihat aja gue dulu. Nah, nggak taunya tuh Bang ya. Kalau ada orang yang datang tamu, itu tuh mereka suruh berjejer di satu ruangan kaca. Satu ruangan kaca. Terus ada cowok-cowok di depannya ngeliat dari kaca, nunjuk gitu. Oh, mau yang ini.
mau yang ini gitu, kayak milih di akuarium mau yang ini. Oh. Nah temen gue kepilih tuh bang, si Marisa kan kepilih. Terus kak gue dapet tamu, lu tunggu aja di sini ya gitu kan. Oh, oke mbak. Terus ya udah, gue nggak tahu tuh dia ngapain di dalam ruangan itu. Katanya sih karaoke ya, sama beberapa perempuan-perempuan lain, dan cowok-cowok itu tuh banyak gitu. Nungguin aja di situ. Pas tiba-tiba keluar jam 4 subuh, dia udah mabok parah. Udah teler gitu kan. Mbak, gila lo ya mabok gitu. Udah gak apa-apa, nih gue banyak duit. Duitnya tuh di sini bang, banyak banget merahan semua, biruan ya kan. Gue banyak duit, udah ayo tenang aja gitu. Lo stupirin gue dulu, antar gue dulu pulang di gitu. Tuh tapi dia muntah, karena kebanyakan minum kan ya, dia muntah, wah gitu kan. Terus, ngelihat duitnya banyak gitu, kayaknya enak ya. Cuman kita minum nemenin orang karaoke, pulang bawa duit banyak, mikirnya gitu kan. Udah tuh nganterin dia pulang, set. Nyampe di rumah. Besoknya pas dia udah sadar, gue datang lagi nih ke rumah dia. Mbak, yang semalam, sini kata dia. Lo lihat tuh semalam gue dapat berapa? 4.500.000 bang. Oh, 4.500.000. Iya bener, 4.500.000. Gokil. Makanya, gede banget. Iya makanya gue kata, udah lu ikut gue aja. Pasti enak banget. Cuman kita nemenin orang nyanyi, minum, udah dapet duit kata dia gitu. Lo mau dah gua kayak gitu mah gitu. Yaudah ntar gue bilangin maminya ya kalau lo mau gitu. Udah lo ikut gue. Malamnya akhirnya saya ikut dah sama si Mbak Marisa ini. Di diskotik itu lagi. Terus saya dikenalin sama maminya. Nih gue bawa adik gue, dia bilang gitu kan. Emang mau di sini gitu. Terus iya nggak apa-apa, cuma nemenin karaoke doang kan sama minum. Bisa itu nggak? Dia bilang gitu kan. Itu apa HB, dia bilang gitu kan. Terus nggak bisa yang kayak gitu mah. Kalau cuma nemenin karaoke doang sama minum nggak apa-apa. Kalau lu bisa nemenin HB, kata si mami, lebih gede lagi duit lu. Di sini mah bos-bos semua, dia bilang gitu kan. Terus enggak deh enggak mau, enggak berani yang kayak gitu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Anak baru kata temen gue gitu, anak baru nggak apa-apa. Udah biarin dia nemenin nyanyi-nyanyi aja sama minum. Oke, sampai malamnya gue ikutan berdiri nih sama si Mbak Marisa. Oh, di akuarium itu. Di akuarium itu. Oke, tapi nggak topless ya? Oh, enggak. Ya? Oke. Emang sih gue liat tuh cowok-cowoknya itu tuh yang berduit bang. Oh, tajir-tajir. Tajir lah iya, bajunya juga bermerek gitu kan. Terus di situ gue deg-degan hari pertama ya kan. Malah gue berdoanya gini, jangan kepilih. Gue takut, gue nggak ngerti nih apa yang harus gue lakukan gitu kan. Kalau kepilih tuh gue harus gimana? Karena belum pernah. Gue malah ngomong, berdoa dalam hati, jangan kepilih dong, jangan kepilih. Ternyata gue kepilih. Gue kepilih tuh. Awalnya kan udah full tuh semuanya kan, termasuk si Mbak Marisa juga kepilih. Terus ada satu cowok yang tadinya dia nggak mau milih gitu kan. Cuman kata temennya, udah nggak apa-apa, ntar gue yang bayarin, udah lu pilih aja mau yang mana gitu kan. Yaudah deh, kayaknya dia asal nunjuk atau gimana, milih gue gitu, sama dia aja dah gitu kan. Terus masuklah kita ke ruangan karaoke. Nah di situ si cowok sih yang sama gue itu dia nggak macem-macem. Kalau yang lain gue lihat dia tuh sampai yang di pangku, terus joget di atas pahanya dia gitu kan. Terus disawer sampai yang kesini-sini gitu. Kalau dia enggak, dia kalem. Lah di situ gue jadi penasaran kan. Kok nih cowok beda banget sih gitu kan. Yang lain yang pada kayak gitu, ini kalem banget ya dia ya. Gitu. Terus kamu mau minum apa? Dia. Karena gue juga maksudnya masih agak belum berani minum kan. Dia bilang orange juice aja, mau orange juice. Gue pesenin ya orange juice gitu. Dia pesenin orange juice. Yang lain temen gue semuanya pada minum alkohol. Gue doang yang orange juice ya dikasih dia. Dan dia juga gak minum bang. Oh, oke. Dia juga gak minum. Tapi selesai itu semua, gue dikasih duit sama dia. Dan dia minta nomor WA gue. Kan. Dia minta nomor WA gue. Nanti kita komunikasi ya, dia bilang gitu kan. Terus oke, udah deh,
pulang dari situ gue ngeboncengin si Marisa karena dia udah teler banget, biasa dia kayak gitu, dia udah teler banget, gue ngeboncengin dia pulang. Nyampe rumah itu cowok nge-WA gue kan, nge-WA, "Hai, kamu udah sampai rumah?" Dia bilang gitu kan. Terus, "Udah, maaf ini siapa ya, nomornya soalnya nggak ke save." Terus dia sebut, "Ini gue Adi," gitu. Terus Siapa? Adi. Oh, oke. Terus yang tadi yang sama lo nemenin, yang lo nemenin gue gitu. "Oh iya," gitu. Gue penasaran banget deh. Kan gue penasaran ya. Kok lo kalem banget sih? Yang lain temen lo begajulan semua gitu gitu. Kata dia, "Soalnya gue juga baru." Ternyata dia baru juga ke tempat kayak gitu. Soalnya gue baru juga ke situ. Gue juga sebenarnya tadinya nggak mau ikut karena emang ada acara kan, baru dapat bonus katanya. Jadi anak-anak ngadain party, gue diajak, ya udah gue ikut aja gitu. Kita seiring berjalannya waktu kita WA-an terus, ngerasa nyaman. Akhirnya ketemuan nih. Lu bisa nggak datang ke kos gue gitu kan? Kata siapa? Adi. Adi kan ya tadi. Lu bisa nggak datang ke kosan gue? Gak tahu kenapa ya, dari abis WA-an itu gue ngerasa srek sama dia. Ngerasa, kayaknya dia ini deh baik orangnya gitu kan. Penasaran gue, kayaknya orangnya baik. Udah gitu juga dia sering transfer duit bang ke gue. Dia bilang, dia bilang, "Udah lu nggak usah." Kan gue cerita ya, gue tuh janda, punya anak 2, gue terpaksa ikut kerja itu juga baru pertama, karena gue harus memenuhi kebutuhan hidup gitu. Terus dia bilang, "Udah lu nggak usah ini lagi, nggak usah ikut-ikut si Marisa lagi. Nanti lu tiap hari gue kasih duit, terus kontrakan gue yang bayar." Dia bilang gitu. Nah, saya di situ ngerasa, wah, ada yang mau nanggung kehidupan gue nih gitu kan. Ngerasa penasaran sama dia juga. Sampai akhirnya dia bilang, "Lo bisa nggak datang ke kosan gue?" Akhirnya saya datang tuh. Waktu itu saya belum punya motor. Saya naik Gojek nyamperin dia ke kosannya. Sepi kosannya, karena emang semuanya tuh pada masuk malam semua. Jadi sepi. Terus udah gitu, masuklah, kita ngobrol. Gak taunya kita berdua sama-sama nyaman dari obrolan itu. Nah, di situ dia berani cium gue bang. First kiss itu. Iya, udah lama juga kan menjendes. Gimana rasanya? Akhirnya ya udah. Terus ya gimana sih dari ciuman akhirnya? Tahu kan? Lost. Ya udah gitu sama-sama kita juga ada rasa. Ya, terjadilah seperti itu. Baku hantam. Oke. Terjadilah seperti itu ya. Nah, akhirnya tambah lama gue ngerasa semakin nyaman nih sama dia. Dia juga ngerasa nyaman sama gue. Dia bilang, "Gimana kalau gue nggak usah ngekos lagi tapi gue tinggal sama lu?" Dia bilang gitu kan. Terus, duh gimana ya? Gue bingung kan. Sedangkan kan gue ngontrak, ntar apa kata orang nih gitu. Duh gimana ya? Terus kata dia, "Bilang aja kita udah nikah siri. Daripada duitnya buat bayar kosan jadi 2 kan, mendingan buat lu," dia bilang. Ya udah gitu. Akhirnya gue bilang deh sama tetangga sekitaran gue kalau gue tuh udah nikah siri gitu kan. Dia datang lah. Emang kebetulan gue tuh sama tetangga welcome, orangnya asik gitu. Jadi tetangga juga pada gak berpikiran yang buruk tentang gue. "Oh, ini suami barunya," tetangga gitu kan. "Iya," gitu. Ya udah dari situ jadi dia setiap pulang kerja nggak pernah ke kosannya dia tapi langsung ke rumah gue. Dan gue baru tahu dia jujur sama gue kalau ternyata dia udah punya bini. Oke. Jadi ternyata dia udah punya istri. Iya, dia cerita sama gue. Baru dia jujur sama gue. "Aku minta maaf ya sama kamu," dia bilang. "Kalau aku tuh sebenarnya udah punya istri. Istri aku tuh di Depok." Dia bilang, "Kenapa aku ngekos di sini? Karena aku capek kalau pulang kerja harus ke Depok, pulang kerja harus ke Depok. Jadi setiap libur hari Minggu baru aku pulang ke Depok." Dia bilang itu kan. Terus, "Loh, kenapa baru ngasih tahu sih?" gitu kan. Kayaknya gue ngerasa jahat banget gitu nyakitin perempuan lain.
Terus kalau udah tahu kayak gini gimana? Di satu sisi gue udah terlanjur sayang sama dia, ya kan? Udah terlanjur ngerasa dicukupin sama dia. Harian gue dapet, bulanan gue dapet dari dia kan. Kata gue, iya udah deh, jalanin aja gitu. Akhirnya gue tetap ngejalanin nih bang sama dia kan, tetap ngejalanin hari-hari. Bahkan gajinya dia aja gue yang tahu daripada bininya. Setiap gajian dia ngomong sama gue, yang gaji udah masuk, coba cek. Jadi ATM-nya gue yang pegang bang. Terus oh iya udah masuk gitu kan. Gitu kita have fun, kita makan, nongkrong. Dia orangnya royal banget, baik banget lah pokoknya gitu. Udah tuh seiring berjalannya waktu nih ngerasa semakin nyaman. Terus tiba-tiba mungkin gimana ya, yang namanya bangke lama-lama ketahuan kan bang ya, baunya kecium kan. Mungkin bininya ngerasa ini kok orang jadi jarang pulang. Jadi hari Minggu tuh sekarang dia udah nggak pulang ke Depok, tetap ke rumah gue dia, tetap ke rumah gue dia. Kok laki gue kayaknya beda banget nih, udah nggak pernah pulang ke Depok, ada apa? Dia coba kepoin di media sosialnya. Karena gue tahu kan dia udah punya bini, gue nggak berani tuh posting-posting sama dia walaupun foto-foto sama dia kan. Nggak tahu kebetulan waktu itu gue sempat ngetek namanya dia. Bininya ngelihat ini siapa nih ngetek gitu kan. Pas dilihat penasaran. Teman gue juga berteman sama lakinya dia. Gitu karena kan si Mbak Marisa ini kenal kan, berteman tuh di medsos. Dilihat fotonya si Mbak Marisa. Dan kebetulan kita lagi makan. Jadi ada Mbak Marisa, ada gue, ada Adi. Di situ tuh gue lagi rangkulan sama Adi gitu. Jadi bininya udah mulai bertanya-tanya, ini siapa nih gitu kan. Mulailah terjadi konflik tuh dia berdua. Gue baca WA-nya si bininya, kamu kenapa nggak pulang? Gitu. Kamu ada perempuan lain ya? Gue baca WA-nya. Terus kenapa sih orang nggak ada, orang lagi kerja gitu kan? Enggak, lu bisa nggak pulang? Kamu bisa nggak pulang gitu kan? Pulang dulu, aku pengen tahu gitu. Akhirnya tuh Adi pulang ke rumahnya tuh di Depok. Di situ mungkin mereka ribut atau gimana ya, gue nggak tahu. Terus Adi tiba-tiba bobo bajunya ke rumah gue. Loh, kamu kenapa? Tahu pusing sama dia gitu kan. Pusing, berantem aku sama dia. Lagian ngapain sih Marisa pakai update foto kita? Jadi ketahuan gitu. Terus iya dia tahu. Terus dia tahu kamu juga. Ya ampun, bingung dong bang gue di situ kan. Duh, gimana nih gitu. Terus kenapa mesti harus kesini? Yang ada kan malah iya jadi kompor kan. Dia malah kesini gitu. Terus udah nggak apa-apa. Aku bilang aku mau ke kos. Dia nggak tahu kok aku tinggal sama kamu. Dia taunya aku ngekos gitu. Akhirnya bininya dari Depok nyamperin ke kosan dia. Nyamperin. Dan ibu kosnya bilang, dia udah nggak di sini. Udah 2 bulan yang lalu. Udah nggak ngekos di sini si Adi. Bingung dong bininya, lah laki gue kemana nih gitu kan. Laki gue kemana, kok katanya udah gak ngekos, tapi kok gak pulang-pulang, baju dibawa semua sama dia. Akhirnya dia nelponin, terus gak diangkat-angkat kan sama laki gue, gak diangkat-angkat sama Adi. Udah bingung, udah angkat aja gitu. Akhirnya diangkat. Iya aku lagi kerja, dia bilang gitu. Kamu jangan bohong ya, aku tadi udah ke kosan kamu katanya. Tapi kamu nggak ada, bilangnya udah 2 bulan ini kamu udah nggak ngekos di sini. Aku ke tempat kerja kamu juga katanya masuk malam udah pulang. Dia bilang gitu. Aduh ketahuan. Jangan bilang lu ya lagi sama pelakor itu. Akhirnya enggak kok, ya udah kamu di mana? Aku ke situ. Samperin lah. Itu istrinya udah ngomong sama atasannya Adi.
Iya, dia cerita kalau katanya Adi tuh udah nggak pernah pulang. Terus ada perempuan lain dan emang atasannya kenal gue juga kan. Oh, atasannya ngikut waktu malam itu ya? Iya, Oke, ikut oke. karena kan emang dapat bonus saat itu. Jadinya kenal juga terus nutupin atasannya itu. Nutupin. Nah, ya udah aku ke situ gitu kan. Bininya udah tapi seolah-olah atasannya ini bosnya Adi ini nggak tahu kalau Adi tuh ada perempuan lain. Enggak, itu mah prasangkanya aja. Nggak ada kok Adi kerja pulang ke kosan kayak gitu. Kayaknya Adinya emang pindah di kosannya gitu. Tapi dia nggak cerita nih pindah kemana. Udah tuh Adi nyamperin kan ke kantornya. Terus di situ berantem lagi lah dia. Berantem di depan orang banyak kan. Malu Adinya, istrinya sampai ngomong lu gue terus anjing bilang aja lu lagi sama si pelakor itu kan, di mana pelakor itu, gue temuin gue sama dia kayak gitu. Terus nggak ada orang pindah kosan kok, ya udah di mana kalau pindah kosan gitu. Terus Adi nggak mau ngasih tahu, ya udah kita pulang ke Depok lagi aja, kita pulang gitu kan. Akhirnya Adi pulang sama bininya, tapi si bininya ini bener-bener kepo banget. Iya. Kepo banget nih, masih pengen tahu di mana nih perempuan ini gitu kan. Dia mulai ngechat si Mbak Marisa, halo Mbak, kamu kenal perempuan ini nggak ya? Terus si Mbak Marisa itu ngasih tahu gue bang, jadi ngasih tahu Kak, ini kayaknya bininya Adi deh, gitu kan. Ini kayak bininya Adi deh ngechat gue, coba deh lu lihat. Iya, lu bilang aja nggak kenal gue Mbak, bilang aja lu nggak kenal gue gitu kan. Sudah kayak gitu, nggak kenal dia. Udah deh nggak usah bohong, nggak usah ditutup-tutupin. Kemarin ada fotonya dia ya di medsos kamu, saya ngeliat gitu. Terus akhirnya iya ngaku si Mbak Marisa. Iya saya kenal. Emang kenapa? Kamu tahu nggak? Dia tuh ada hubungan sama suami saya. Bilang ya sama teman kamu, si Adi itu udah punya anak. Anaknya 2, dibilang gitu. Jangan sampai merusak rumah tangga saya. Mbak Marisa ngasih tahu saya kan, Kak nih bininya ngechat kayak gini. Katanya Adi udah punya anak 2, lu tahu nggak? Iya tahu dia udah punya anak. Terus gimana? Ya biarin aja lah. Kata namanya orang udah cinta ya bang ya, udah cinta, udah gitu juga kan. Gue rasa kehidupan gue cukupin sama dia tanpa perlu kerja gue gitu kan. Terus ya udah lu jalanin aja deh, ya jangan sampai tahu ya dia di sini. Gue bilang gitu sama Mbak Marisa, jangan sampai tahu gue di sini, pokoknya lu diem aja, jangan sampai ngasih tahu bininya. Oke, kata dia gitu. Ya udah. Terus nggak tahu gimana tuh bininya tetap nyari tahu gue bang, sampai akhirnya tahu rumah gue. Ceritanya nih, datengin ke rumah gue, tapi Adinya lagi nggak ada saat itu, Adinya lagi nggak ada. Terus dia ngomong, ngetok kan, tok. Gue buka kan, emang gue tahu mukanya dia tuh, gue tahu. Terus dia nggak marah, ngomongnya baik-baik sih, dia ngomongnya baik-baik. Mbak, maaf, kamu yang lagi deket sama suami saya ya? Gitu. Terus suaminya siapa ya? Enggak deh, saya nggak lagi deket sama siapa-siapa. Ada suami saya ya di sini? Nggak ada. Orang nggak ada. Saya nggak deket sama siapa-siapa. Boleh saya masuk? Gitu. Oh masuk silakan. Jadi dia masuk ke dalam rumah saya bang. Dia periksa semuanya. Oh iya nggak ada. Tuh tetangga di situ udah pada ngomongin ya ada apa tuh gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong tuh berdua sama saya, tapi pintu saya tutup karena kan tetangga udah mulai kepo nih. Pintu saya tutup. Terus dia bilang, Mbak mohon maaf ya, dia bilang, kalau emang Mbak lagi dekat sama suami saya, soalnya tinggalin. Adi itu udah punya anak 2, kasihan, dia bilang gitu kan. Terus anak-anaknya kasihan. Saya nggak pernah dekat sama siapa-siapa ya Mbak. Saya nggak pernah gitu kan. Terus oke, kalau Mbak masih nggak mau ngaku, udah tuh dia pulang. Terus pulang set WA kan sama Adinya. Ini tadi istri kamu kesini. Kok aku heran ya, dia dapet rumah aku tuh dari mana infonya bisa sampai dapet kesini. Malu, tetangga sampai pada ngomongin gitu. Terus wah nggak tahu deh. Ya udah deh biar aman, pokoknya
kamu jangan pulang-pulang ke sini dulu gitu. Kita bikin rencana, kamu jangan pulang-pulang ke rumah ini dulu. Udah pokoknya kamu pulang kerja ke Depok gitu aja ya. Ya udah bener nih Adi. Selama beberapa minggu setiap pulang kerja langsung ke Depok, adem. Udah nggak ada permasalahan lagi nih Bang. Adem kayak gitu. Terus sampai akhirnya ternyata ada bujangan yang suka sama aku. Bujangan. Iya, bujangan yang suka sama aku. Oke. Oh, cowok lain. Cowok lain ya, cowok lain suka sama aku. Itu karena adinya kan gak datang-datang. Walaupun dia tetap transfer, adinya gak datang-datang. Terus ada cowok yang suka sama aku. Di situ aku menanggapi karena aku pikir dari omongan si istri kan. Mikir dari omongan si istri yang apa namanya? Jangan ngerusak. Di situ kayak hati kecil aku sebagai perempuan terketuk untuk iyalah bener ya jangan ngerusak rumah tangga orang. Nah, mau mencoba menjalani hubungan sama si bujangan ini, tapi tanpa sepengetahuan Adi tadinya kan, karena saya ngerasa Adi masih mencukupi saya nih. Di belakang Adi, saya ngejalanin sama dia. Saya cerita sama cowok ini, kalau lagi dekat sama laki orang, gitu kan, dan susah keluar dari lingkaran itu susah karena emang udah sayang juga. Tapi laki-laki ini mau nunggu saya. Oke. Dia bilang, saya terima kalau kamu lagi dekat sama laki-laki lain sama suami orang, saya akan sabar. Dia bilang, saya akan sabar nunggu kamu sampai kamu bisa nerima saya. Dia bilang gitu. Cuman emang laki-laki ini duitnya nggak sebanyak Adi, gitu. Akhirnya nggak tahu gimana Adi tahu tentang si laki-laki ini. Kayaknya sih ngeliat dari handphone saya ya, ngeliat janjian lah dia berdua ketemu. Saya nggak tahu. Janjian dia berdua ketemu kan. Akhirnya dia berdua ketemu, terus si Marisa ngomong sama saya, Kak, lu tahu nggak? Adi tuh lagi ketemuan tahu sama si, kasih tahu nggak Bang namanya? Ya inisial aja. Inisialnya. Si B ini gitu kan. Dia lagi ketemuan. Hah, seriusan? Emang Adi tahu ya? Iya, Adi tahu kayaknya, gue nggak ngerti dia. Emang dia nyadap handphone lu? Gue nggak tahu kalau dia nyadap, kan saya nggak paham ya Bang, kalau disadap-sadap gimana saya nggak paham gitu. Akhirnya iya dia ketemuan. Lu pokoknya pura-pura nggak tahu aja kalau Adi nanti datang, kata Mbak Marisa gitu kan. Terus oke Mbak gitu. Udah tuh Adi datang tuh dari pulang kerja ke saya dulu, nggak langsung ke Depok, karena kan dia pengen tahu nih, kamu lagi deket sama cowok ya, dia bilang gitu. Terus enggak, aku nggak mau ngaku ya. Enggak, jujur aja deh, emang kamu mau ninggalin aku, dia bilang gitu. Terus enggak, orang lagi nggak deket sama siapa-siapa kok, nggak usah bohong, kemarin aku udah ketemu sama cowok itu. Kamu udah ngapain aja sama cowok itu gitu. Dia langsung berpikirannya negatif ya kan. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain, aku tadi udah ketemu sama dia ya. Dia bilang emang sih, dia bilangnya kamu nggak ada hubungan sama dia, tapi aku ngerasa kamu tuh kayak mau menghindar dari aku. Dia bilang gitu kan. Terus enggak kok, karena aku sebenarnya emang di satu sisi pengen ninggalin Hadi, tapi di satu sisi kayak berkata berat karena nanti gimana ya bayar kontrakan, nanti gimana ya ngidupin anak-anak, itu sih yang saya pikirin kan. Terus di satu sisi juga emang saya cinta sama Adi. Akhirnya udah kayak gitu, saya masih nggak mau jujur nih sama Adi. Adi pulang lagi ke Depok, nggak nginep di saya, karena mau ngademin istrinya dulu. Tapi namanya si Adi ngerasa instingnya saya lagi deket sama cowok lain, dia juga udah kayak nggak tenang di Depok, nggak tenang. Bininya kayak, kamu kenapa sih kok kayak beda gitu kan, kayak gelisah banget, iya kenapa gitu kan. Terus nggak, masalah kerjaan lah, dia bilang lagi ada masalah kerjaan kayak gitu. Nah udah kayak gitu, akhirnya saya coba ngomong sama si B ini, kayaknya udah deh kamu mendingan tinggalin saya aja, saya emang udah mau sama Adi aja. Dan Adi tuh sempet ngajakin saya nikah siri tanpa sepengetahuan istrinya. Udah kita nikah siri aja, nggak usah kayak begini juga kan, dia bilang. Cuman saya masih mikir-mikir karena saya kan perempuan, dia juga perempuan, saya nggak mau ngerusak rumah tangganya gitu. Akhirnya udah kayak gitu,
Adi gelisah banget tuh, tiap hari dia gelisah banget. Sampai akhirnya dia ngomong sama istrinya. Dia ngomong sama istrinya, saya jujur sama kamu ya, kalau sebenarnya saya tuh emang ada hubungan sama si Mala. Dia berani jujur bang sama istrinya. Mala yang mana? Gitu. Mala yang aku pernah datengin rumahnya. Dia bilang gitu kan. Terus, iya Mala yang itu. Dari kapan? Istrinya ngomong gitu. Terus, ya udah ada hampir setahunan ini aku sebenarnya udah nggak ngekos tapi aku di rumahnya Mala. Aku minta tolong banget sama kamu, izinin aku untuk nikah sama Mala. Gitu. Perempuan mana sih yang mau ngizinin? Ya kan? Dia bilang, enggak, pokoknya aku nggak bakal ngizinin kamu nikah sama si Mala. Saya nggak mau gitu. Hadi udah mulai gelisah, pusing. Di satu sisi bininya nggak mau, maksudnya nikah lagi. Di satu sisi dia takut saya sama orang lain nih. Udah bingung banget dia. Aduh harus gimana gitu. Akhirnya dia setiap pulang kerja yang tadinya ke Depok jadi ke saya. Jadi ke saya nih, nginep di saya. Istrinya ngerasa, lah dia nggak pulang lagi nih gitu. Udah tahu karena Hadinya kan udah ngomong ya kan sama saya. Hadinya udah ngomong. Akhirnya dia datang bang. Sebelum datang tuh dia mecahin kaca, nonjok tangannya ke lemari yang ada kacanya. Dus berdarah-darah di sininya. Terus dia video call Adi kan. Lu kalau sampai nggak pulang lagi anak lu nggak bakalan selamat ya. Dia bilang gitu. Nih tangan udah berdarah. Dikasih lihat tuh lemarinya. Ngapain sih sampai kayak gitu, kata Adi. Jangan sampai kayak gitu. Ngapain lu di rumah perempuan itu gitu. Lu kalau sampai nggak pulang malam ini, lu nggak bakal bisa ketemu anak lu lagi, kata istrinya gitu. Terus di situ aku kayak miris banget kan. Miris, ya ampun masa sampai kayak gini sih rumah tangga orang. Udah kamu pulang aja sono, kamu pulang aja dulu. Nanti yang ada takutnya kenapa-napa, nah kamu juga kenapa-napa. Terus, enggak bilang aja kamu nyuruh aku pulang, biar ketemu kan sama cowok itu mau kesini ya. Gitu dia mikirnya bang. Terus, enggak, beneran enggak, udah kamu pulang aja dulu ya. Pulang aja dulu tenangin istri kamu ya. Gitu. Yaudah aku pulang, tapi kamu janji ya, jangan sampai ada cowok lain yang datang ke rumah ini. Iya aku bilang. Udah tuh dia pulang ke Depok. Pas dia pulang ke Depok bener posisinya itu istrinya udah luka-luka dibawa ke rumah sakit. Adi ngasih tahu saya di foto masuk UGD karena ini harus dijahit tangannya. Pecahan kacanya dalam banget, harus dijahit. Terus aku bilang sama Adi, ya udah kamu gak usah kesini-sini dulu. Aku tuh sebenarnya udah jujur sama istri aku kalau aku tuh emang ada hubungan sama kamu, tapi dia masih belum bisa nerima. Aku kaget dong di situ, jujur. Orang kemarin dia kesini aja aku bilang aku nggak deket sama siapa-siapa, dia malah jujur, ya kan? Aduh, ini mah kamu cari mati kayak gini, jujur sama dia, yang ada akunya nanti nggak enak kan? Tetangga pada tahu semua, aku bilang. Enggak, pokoknya aku pengen kita tuh nikah. Gitu. Aku pengen kita nikah dan aku nggak mau ninggalin istri aku karena aku mikirnya anak-anak. Dia selalu bilang nggak mau ninggalin bininya karena anak-anak alasannya nih bang. Tapi sebenarnya udah nggak ada rasa cinta dia bilang sama istrinya ini. Terus ya udah pokoknya aku nggak mau tahu, kamu jangan kesini-sini dulu, urusi istri kamu dulu. Aku nggak mau sampai dia datang lagi ke rumah aku dan bikin gaduh di rumah kan. Udah tuh dia nemenin istrinya masuk ke gede dijahit. Terus dia pulang kerja nggak ke tempat-tempat aku lagi. Nah, aku di situ jalan sama si bujangan ini. Karena dia lagi nemenin istrinya kan. Di satu sisi aku ngerasa bersalah banget. Duh, dia udah deh kayaknya emang harus ditinggalin deh ini mah. Ditinggalin deh, kayaknya istrinya sampai yang nekat kayak gitu. Aku coba buka rasa aja kali ya sama yang bujangan ini. Mikirnya kayak gitu kan. Udah aku jalan deh sama dia nonton gitu kan. Nonton, makan. Gak taunya pas aku pulang, dianterin sampai depan rumah ada Adi. Di situ. Langsung
Langsung di situ baku hantam dah dia berdua. Oke. Karena kan si cowok ini bilangnya sama Adi kalau enggak maksudnya nggak ada hubungan kan. Emang saya sama dia nggak ada hubungan. Udah tonjok-tonjokan di situ kan, Hadinya menunjokin. Terus dianya nangis-nangis aja karena ngerasa emang nggak ada hubungan gitu kan. Nangis, lu sabar. Sampai RT datang bang. RT datang di situ kan. Terus malulah tetangga datang semuanya. Kenapa ini? Oh gitu. Di situ posisinya kan tetangga taunya Adi itu suami saya. Jadi saya yang salah di Salah situ lagi, kan. ya, Iya, saya yang salah di situ. Jadi malu diomongin orang-orang. Terus enggak Pak, ini salah paham. Akhirnya dibawa ke rumah RT kan, dibawa ke rumah RT. Terus udah kayak gitu sama RT-nya. Jadi bagaimana? Enggak, ini salah paham. Jelasin lah gitu. Akhirnya udah kita maaf-maafan lah. Ternyata salah paham gitu kan. Terus sampai Adi masuk ke kamar, saya tenangin dia kan. Udah, nggak usah salah paham. Aku tuh kayak gini karena emang sebenarnya nggak bisa sama kamu. Kamu lihat aja istri kamu tuh sampai nekat kayak begitu, dia bilang. Ini tangannya loh, sampai dijahit. Coba kalau seandainya dia bisa lebih nekat, anak-anak kamu nanti yang jadi korban gimana? Kalau dia sampai nekat ngasih racun sama anak kamu gimana? Mikirnya gitu kan. Enggak, pokoknya enggak bisa, dia bilang. Aku tetap maunya sama kamu. Tapi aku nggak bisa ninggalin istri aku. Gitu bang dia. Aku nggak bisa ninggalin istri aku. Aku tetap mau sama kamu. Pokoknya nanti aku bakal ngomong sama dia. Aku mau nikah siri sama kamu. Dia kekeh bang mau nikah siri sama aku. Enggak bisa gini kataku. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Kamu ngertiin dong. Kamu bisa nggak aku adik kamu aja. Nggak bisa. Dia nggak mau tetep nih bang. Dia nggak mau. Akhirnya udah kayak gitu. Ricuh nih ya bang, ricuh. Si bujangan ini tetap ngedeketin aku. Aku tetap buka rasa sama si bujangan ini kan, maksudnya mau mencoba. Karena di satu sisi aku udah mau meninggalin dia deh, udah nggak bisa. Tapi Adinya setiap pulang kerja tetap ke rumah aku lagi. Gitu, aku bingung. Tetangga udah mulai ngomongin juga kan, gara-gara masalah yang berantem itu kan. Aku ketemuan sama si bujangan ini, si B ini di depan jadinya. Tapi tetap aja ada tetangga yang ngeliat. Udah kayak gitu akhirnya. Karena Adi sering pulang ke rumah aku lagi, si istrinya datang lagi ke rumah aku. Saat itu ada Adinya malah di rumah. Aduh. Greng-greng. Ini mah bener-bener aku yang jadi bener-bener malu banget di mata tetangga, jadi salah banget gitu kan. Kemarin ketahuannya selingkuh sama nih cowok. Sekarang ketahuannya ternyata Adi udah punya istri. Aduh gimana? Iya. Udah tuh pas Adi lagi di rumah, tiba-tiba dia sama sepupunya sama adeknya bertiga. Istrinya datang ke rumah saya ngetok-ngetok. Dilihat ada sepatu Adi kali ya di depan. Terus tiba-tiba dia marah-marah, teriak-teriak di depan. Oh adiknya, si Adi kaget dong. Kok kesini gitu, ada apa? Terus dia sembaring video-videoin saya gitu bang ya. Video-videoin, ini nih yang udah ngerebut suami saya. Tapi posisinya saya nggak lagi ngapa-ngapain. Ini udah ngerusak rumah tangga saya. Terus saya bilang sama dia, Mbak mohon maaf jangan sampai direkam. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya juga udah menghindar dari suami Mbak. Aku bilang gitu kan. Cuman emang Adinya yang datang lagi ke sini gitu. Akhirnya tetangga semua tahu di sini jadinya kalau Adi tuh punya istri. Tetangga semua tahu Adi tuh udah punya istri. Udah gitu disidang lagi lah sama RT. Ketahuan dah saya belum menikah sama Adi, ternyata di situ si istrinya ngomong sama RT-nya, emang dari kapan Adi tinggal di sini gitu kan. Kalau RT-nya bilang saya kurang tahu pahamnya, yang tahu kan yang punya kontrakannya di situ, yang punya kosannya. Terus ditanya yang punya kosannya, dia bilang katanya dia udah menikah Mbak, udah menikah siri, makanya saya ngizinin dong Adi tinggal di situ karena bilangnya udah menikah siri. Enggak, dia nggak pernah nikah siri. Saya emang ada nih Adi minta izin sama saya untuk nikah siri. Cuman saya nggak pernah izinin sama sekali. Kalau emang dia sudah nikah siri, coba minta dilihat itu mana buktinya. Kalau dia udah nikah siri gitu. Terus baru saya jujur kan di situ. Saya bilang, iya saya minta maaf sama
yang punya kontrakan, saya minta maaf sama Pak RT kalau sebenarnya saya tuh emang belum menikah sama Adi gitu. Hari itu juga saya suruh ninggalin kontrakan, Diusir ya. diusir. Terus anak-anak saya juga kan jadinya dicengin, maksudnya masih sama temen-temennya gitu kan, jadi dibully sama temen-temennya gitu kan. Permasalahan ini saya ngerasa bersalah banget gitu bang. Kenapa jadi anak saya yang kena imbasnya sampai dibully temen-temennya? Ah mama lu pelakor, mama lu pelakor gitu. Terus saya sedih ya, maksudnya kok anak saya sampai yang dikata-katain gitu, sampai anak saya bilang mama emang mama pelakor ya gitu. Waktu itu anak saya umurnya 4 tahun, yang satunya 6 tahun. Masih kecil ya. Iya masih kecil, tapi teman-temannya ngebully begitu. Dia nanya, mama emang mama pelakor ya? Kata temen aku mama pelakor gitu. Ya udahlah, akhirnya kan udah ya saya pindah lah pokoknya dari situ, kasihan karena teman anak saya juga dibully-bully terus. Saya pindah, saya pikir nih Adi udah gitu kan, udah cukup saya ngerasanya gitu. Ternyata Adi masih tetap bang. Iya dia masih tetap. Tapi saya juga bingung ya gimana, karena saya masih cinta juga sebenarnya sama Adi. Jadi saya tuh di posisi yang sulit banget saat itu. Saya mau ngusir dia juga, udah sih sana cukup gitu. Tapi saya butuh duitnya dia bang. Jadi saya bingung kan. Akhirnya dia datang, saya bukain pintu lagi. Saya bukain pintu lagi karena posisinya saya belum kerja juga, nggak ada penghasilan juga, terus yang bujangan itu juga duitnya nggak ada juga gitu kan. Saya bukain pintu lagi, terus cuman di situ saya nggak bilang nih kasir atau apa, dia tetap pulangnya ke Depok, cuman pulang kerja datang, terus balik lagi ke Depok kayak gitu doang, liatin. Istrinya tahu lagi nih kalau masih nggak bisa lepas dari saya. Akhirnya istrinya itu ngechat saya, dia ngancem saya. Dia bilang gini, Mbak Mala, kalau sampai Mbak Mala masih sama Adi, dia bilang, saya bakal viralin dan saya bakal bilang ke orang tua Mbak Mala. Karena emang kebetulan saya kan sayang banget sama orang tua dan gak tinggal sama orang tua kan bang ya, jauh. Saya gak mau lah jadi beban orang tua saya, apalagi ini kan aib. Malu banget. Saya minta Mbak Mala bisa nggak ketemu sama saya, gitu kan? Ya saya sanggupin. Oke, kita ketemu di mana? Gitu. Ketemu di Depok di salah satu mall. Dia sama adiknya sama sepupunya dan saya sama adik di bonceng tuh bang. Ketemu di situ, duduk. Saya samperin. Saya udah mikirnya, wah kayak bakal disiram nih kayak film-film di drama Korea ya, disiram nih kayaknya. Tapi enggak sih, dia enggak bikin ricuh di mall itu. Jadi kita duduk nih berlima ya. Tadinya berlima, cuman adiknya disuruh minggir. Akhirnya kita bertiga ngobrol. Di situ istrinya ngomong, jadi sekarang gini aja ya. Kamu tuh pilih siapa? Pilih aku atau perempuan ini? Dia bilang, kalau kamu pilih aku, kamu masih bisa ketemu anak-anak, kita bisa menjalin semuanya dari awal lagi. Saya akan ngelupain masalah kamu pernah dekat sama nih perempuan. Dia bilang gitu kan. Tapi kalau kamu milih perempuan ini, jangan harap kamu bisa ketemu saya, ketemu anak-anak kamu. Kamu gak akan pernah bisa ketemu anak-anak kamu lagi. Gitu. Terus si Adi malah ngomongnya, saya tetap milih Mala. Di situ istrinya nangis. Histeris nangis, orang-orang pada ngeliatin kayak, gitu. Terus akhirnya dia bangun, sembari nunjuk saya bilang, kamu itu punya anak perempuan 2 ya, dia bilang. Jangan sampai ulah kamu jadi malapetaka buat anak kamu. Karmanya ke anak kamu. Di situ saya langsung yang ngerasa, deh kan saya yang berbuat salah, kok jadi anak saya yang kena karmanya. Anak-anak saya dibully aja sama temannya, saya sakit hati istilahnya. Apalagi ini anak saya yang harus kena karma perbuatan saya kan. Terus di situ, tenang mbak, saya pasti bakal menjauhi Adi ini. Saya bakal ninggalin Adi gitu. Udah tuh saya mau pergi, tapi si Adi ngejar saya. Terus istrinya teriak, kalau kamu sampai nganterin dia, jangan harap kamu bisa ketemu anak kamu lagi. Jangan harap, teriak-teriak.
Aku pergi itu maksudnya udah aku itu urusan rumah tangga kalian, kelarin berdua, aku udah mau pergi, udah gitu. Tapi Adi tetap ngejar aku, Bang. Dia bilang sama istrinya gini, pokoknya aku mau nganterin Mala dulu sampai Jakarta. Nggak bisa dia pulang sendiri, nggak bisa, aku harus anterin dia gitu. Terus istrinya tetap nangis, nggak mau, pokoknya kalau kamu nganterin dia, kamu nggak bakal ngeliat anak-anak kamu lagi di muka bumi ini, gitu ngancemnya. Tetep Adi nganterin saya. Terus saya bilang, udah itu ke istri kamu aja, aku nggak mau anak aku sampai kena karmanya, aku nggak mau. Terus enggak, aku anterin kamu gitu. Biar kita pergi, ini naik mobil kan. Terus di apa sih namanya, flyover ya, flyover dia berhenti, terus kita turun dari flyover, kita nangis-nangisan Bang berdua di flyover, nangis-nangisan. Bener-bener aku tuh ngerasa cinta sama dia, tapi aku nggak mau anak aku sampai kenapa-napa. Dia cinta sama aku, tapi dia nggak mau sampai anaknya kenapa-napa gitu kan, karena dia ngancemnya nggak bakal ketemu anak-anaknya lagi. Di situ aku bilang sama dia, please ya udah tinggalin, udah, bisa kan, kalau emang kamu mau nganggap aku adek nggak apa-apa, anggap aku adek gitu. Terus kayaknya nggak bakal bisa aku kalau nganggap kamu adek, aku ngelihat kamu sama laki-laki lain aja nggak bakalan bisa, dia bilang gitu kan. Ya udah kita nangis-nangisan di situ. Akhirnya pulang nyampe rumah. Malam itu juga saya putuskan untuk pindah tanpa Adi tahu. Saya gantung kartu handphone saya patah-patahin. Terus saya pindah kontrakan. Pokoknya bukan di daerah Jakarta itu. Jakarta yang berbeda gitu. Saya pindah. Udah dari situ saya udah nggak ada komunikasi lagi sama Adi. Tapi sekarang udah nikah lagi ya, Mbak? Sudah, alhamdulillah. Ya. Oh, yang di depan itu suaminya ya. Iya bener. Oh, jadi setelah memutuskan pergi dari Adi, ketemu nih sama suami yang sekarang. Iya bener. Oh gitu. Oke. Keras kepala ya si Adi ya. Iya bener. Keras kepala ya. Oke, jadi sebenarnya memang cowok yang bikin nyaman tuh bahaya ya. Apalagi posisinya saat itu kan emang saya nggak ada pemasukan ya. Iya. Dia udah bikin nyaman perasaan dan keuangan. Oke, jadi kalau apa saya boleh tanya nih, jawab dengan jujur ya. Karena uang atau karena cinta? Uang sih. Ya, jadi memang kalau kita sebagai orang yang udah dewasa gitu ya, orang yang sudah berkeluarga, apalagi udah punya anak, memang kadang-kadang rasa cinta itu nomor yang kesekian. Karena yang penting itu buat kita tuh ya kebutuhan sehari-hari gitu Iya, kan, bener. apalagi buat anak-anak juga, apalagi posisi perempuan Iya. gitu. Jadi kalau dibilang perempuan itu ras terkuat di bumi, ya saya setuju itu. Benar, dibanding laki-laki ya lebih berat perempuan. Benar. Apalagi kondisinya misalnya menikah terus cerai. Sudah punya anak ikut perempuan. Dan biasanya kan mungkin ya 70% tuh perempuan yang basicnya pekerjaannya cuma ibu rumah tangga. Iya bener Bang. Ya kan? Dia waktu tinggal sama suaminya, ya dia cuma nunggu gaji aja nih. Begitu pisah, ya bingung deh. dong. Iya. Ya, mau cari kerjaan kemana? Anak-anak tetap harus makan. Meskipun si bapaknya tetap punya kewajiban untuk menafkahi, tapi kan untuk anak gitu ya. Tapi itu dia benar-benar nggak menafkahi Bang. Nah, apalagi ketemu yang kayak gitu, bener. Itu sih bukan laki-laki namanya itu. Oke, nah dari pengalaman ini memang kalau saya dengar ceritanya ambil kesimpulan si Adi ini agak keras kepala gitu ya. Iya benar. Atau mungkin karena memang dia udah benar-benar kepincut nih sama Mbak Mala nih. Kayaknya dua-duanya juga sih ya. Iya. Dia udah keras kepala dan kepincut sama Kepincut, saya. iya. Entah mungkin goyangannya kan. Aduh. Hot banget ya goyangannya. Hot banget yang bikin si Adi jadi aduh. Iya dia pernah bilang sama saya gini, kalau istrinya itu ya cuman tiduran aja. Kalau sama saya kan sayang di atas gitu, ada variasinya. Ada feedbacknya. Iya gitu. Kalau istrinya itu cuman yang kayak gedebong pisang saya bilang. Kayak gitu. Iya, ya, tapi ya itulah lelaki tuh banyak alasan gitu. Jadi jangan percaya 100% dari mulutnya laki-laki gitu. Dan mungkin ya seandainya nih
seandainya Mbak Mala jadi sama Adi nih, dia meninggalkan istrinya, Iya. suatu saat nanti nggak menutup kemungkinan Adi ketemu sama wanita lain, Iya pasti bener nggak? begitu ya. Iya. Ya kan? Terus bikin alasan lagi, bini gue mah kurang goyangannya. Bosan lah. Pasti itu karena bosan ya Itu, sebenarnya ya. Jadi memang jangan percaya sama mulut laki-laki termasuk mulut saya. Ya, Mbak Mala jadi ya pelajaran yang berharga sih ya. Meskipun kita pernah di jalan yang salah, tapi sekarang Mbak Mala udah meninggalkan itu semua ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah setia sama suami ya. Iya. Iya kan? Iya, ya, haruslah. Jangan aneh-aneh lagi gitu. Iya dong. Terus memang ujiannya laki-laki itu ya, kalau udah punya uang gitu, ujiannya ya nggak jauh-jauh sih, pasti perempuan. Itu bisa dibilang ya 100% lah ujiannya laki-laki itu. Dan jadi banyak juga yang bilang jadi harus doain apa nih biar suami saya banyak uang atau jangan nih. Bingung ya jadinya ya. Enggak lah, tetap doain yang baik-baik ya. Oke. 2018 berapa tahun jalan sama Adi? Aduh susah. 2 tahun ada. Iya 2 tahunan. 2 tahun ya, berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. Dan gimana perasaannya Mbak Mala setelah pergi dari Adi? Awalnya sih bingung karena kan saya nggak kerja ya, aduh gimana sih nih, nggak ada pemasukan, nggak ada yang ngasih duit gitu kan. Ya duit lagi bang, bener karena tadinya mah Adi kan dicukupin ya, cuman ya karena saya udah dapat kerja gitu kan, lama-lama ya terbiasa, punya duit sendiri, udah nggak mikirin si Adi lagi, udah biasa aja jadinya. Kembali kerja ke dunia itu? Oh enggak, Beda ya. beda. Oke, terus saya keinget anak nih, yang anak sempat dibully tuh. Saya kalau udah ngomong anak kita ya sama ya, nggak rela lah namanya anak kita ada yang nyakitin gitu. Dan anak-anak masih ingat nggak kejadian itu? Ingat, Masih ingat ya? masih ingat. Oke, tapi dengan suami yang sekarang sudah mau menerima ya? Deket banget malah sama suami yang sekarang. Oke. Jadi kalau apa-apa malah cerita sama ayahnya. Lagi dekat sama teman sekelasnya, suka-suka sama teman sekelasnya, dia cerita sama ayahnya malah sekarang. Ya bagus sih, berarti pilihan yang tepat. Iya, alhamdulillah bang. Ya. Oke, Mbak Mala, mungkin sampai di sini. Sebelum kita tutup podcastnya, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat penonton mungkin, atau mungkin buat Adi juga boleh. Buat tadi boleh, jangan deh, ntar istrinya ngeliat lagi. Buat teman-teman yang pada nonton konten ini, kalau bisa jangan sampai ada perasaan sama seseorang yang sudah punya pasangan. Karena itu susah banget untuk keluarnya di zona itu tuh susah banget. Bener. Itu aja sih bang. Oke, Mbak Mala, terima kasih buat berbagi ceritanya ya. Dan buat penonton ya, semua orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Ada masa lalunya yang baik, ada yang enggak. Jadi jangan dihujat. Cukup dijadikan ceritanya Mbak Mala ini sebagai pelajaran gitu ya. Yang belum merasakan pernikahan, wah ini penting banget. Ya, hati-hati dalam menjalin rumah tangga gitu ya. Jangan sampai suami bosan, jangan kayak gedebong pisang gitu. Ya. Banyak gaya-gaya yang lain gitu kan. Ya enggak Mama ya kan? Gaya L, gaya kura-kura kebalik, gaya curut kejepit. Oke, terima kasih Mbak Mala. Ya, sama-sama bang. Oke, penonton, itulah kisah dari Mbak Mala. Semoga bisa menjadikan pelajaran ya buat kita semua. Buat teman-teman nih yang mau cerita juga di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan lupa untuk follow juga akun Spotify kami, Ali Jejak Backpacker, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Mala, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Semoga bang. dengan suami yang sekarang dikasih rezeki yang berlimpah ganda. Amin. Terima kasih ya bang. Sama-sama Mbak Mala.